Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat sebuah composite. Yang selanjutnya kita akan membuat grid element ya. Jadi langsung saja kita buka project yang kemarin ya, yang ini. Jadi di sini kita sudah memiliki denah ya. Denah satu ruangan ya, yang mana di dalamnya sudah ada dinding, kemudian yang satu lagi sudah ada plafon. Di sini kita akan copy semua, kita akan buat project kos-kosan, contohnya di sini. Di sini kita filter saja, LCO-nya kita jadikan 3D lengkap. LCO ini berfungsi untuk memfilter gambar apa aja yang kita akan tampilkan. Nah, contohnya di sini kita menggunakan LCO-nya 3D lengkap, maka layer yang terbuka adalah hampir semuanya. Beda dengan LCO denah arsitektural, maka yang layer yang akan terlihat dia hanya gambar dindingnya saja. Saya klik, contohnya di sini arsitektural, maka yang terlihat di sini adalah pola lantai. Nah, ketika di sini saya mengklik misalnya denah pola plafon, maka di sini yang muncul akan pola plafonnya. Nah, jika kalian ingin memunculkan semuanya, maka di sini cukup klik yang 3D lengkap, LCO 3D lengkap. Nah, kemudian yang di bawah ini apa sih, ada fungsi GOC ini. Nah, contohnya di sini, ini kan kita sedang di LCO denah arsitektural. Nah, kemudian di sini katakanlah kita masih berada di GOC DED arsitektur struktural. Di sini sudah pasti arsiran akan menghilang seperti ini. Maka dari itu cara menimbulkannya adalah kita klik lagi GOC ini, kemudian pilih preliminary pattern plan. Pattern plan itu adalah pola lantai. Nah, maka dia akan muncul. Nah, sekarang kita akan mau mengcopy semua objek yang ada di sini ke atas ya, 4 kali. Caranya adalah kita menggunakan GOC, kita LCO nya jadikan 3D lengkap, kemudian GOC nya kita balikin lagi ke preliminary pattern plan. Nah, kemudian sampai sini kita akan mengatur layer. Caranya adalah pencet CTRL L ya. Sini langsung saja kita setting ya. Nah, di sini ada layer combination. Apa sih layer combination? Nah, layer combination di sini adalah yang seperti saya bilang kepanjangannya dari LCO ya, atau layer combination. Nah, di sini ketika kalian menggunakan template dari Ataya, nah di sini sudah ada ya LCO-nya block plan dan arsitektural. Nah, sudah ada filternya dari template-nya. Nah, jika kalian tidak menggunakan template, maka kalian harus men-setting sendiri LCO-nya. Kemudian di sini kita menggunakan template, maka di sini sudah ada ya. Nah, di sini untuk 3D lengkap. Nah, di kanan sini ada layer apa aja sih yang menyala gitu. Nah, layernya kebetulan kalau 3D lengkap nyala semua, kecuali di situ kita membuat layer terbaru. Nah, maka dari itu dia otomatis akan icon matanya ini akan kosong seperti ini ya. Maka dari itu kalau bisa adalah kita nyalain semua. Caranya gini, misalnya di sini kita klik salah satu di sini. Nah, di sini ada pilihan select all. Nah, kalau select all maka semuanya akan biru semua. Nah, di sini misalkan kita klik matanya, kita show, nah, maka di sini akan melek. Kalau kita klik sekali lagi, maka matanya akan tertutup semua ya. Klik lagi, kita bisa ya. Kita nyalain lagi, nah, maka dia akan nyala. Jadi seperti itu. Kemudian jika kita ingin membuat layer baru, maka tadi tinggal pencet new di sini ya, new. Nah, di sini kita misalkan namain nanti kuda-kuda gitu ya. Nah, tapi enggak sekarang, nanti mungkin di tutorial yang selanjutnya. Mungkin itu penjelasan yang singkat tentang layer. Oke. Semuanya sudah terlihat, pastikan plafonnya sudah nyala. Oke. Setelah di sini kita seleksi semua.
seleksi semua. Nah, tapi kita deselect. Nah, jadi di ASICAD itu ada yang namanya deselect. Nah, kalau yang klik ini kan itu namanya select. Nah, kalau deselect kita klik ini lagi tapi dengan pencet shift, kita tahan shiftnya dan kita klik lagi objek ini. Nah, maka dia akan tidak ada biru-biru atau hijau-hijaunya lagi. Itu deselect artinya tidak menseleksi gitu ya. Kalau deselect, nah kalau deselect tahan shift, kita klik lagi objeknya. Nah, ini yang disebut dengan deselect. Jadi kita seleksi semua. Nah, kemudian kita deselect dinding ini ya. Jadi yang paling bawah dan kolom yang paling bawah. Ini tahan shift-nya ya. Kemudian setelah itu kita copy dengan menggunakan CTRL-D, CTRL Alt sampai kursornya di sini ada plus 2 ya. Kita klik di sini, yang kita tempel lagi di sini posisinya sama, dan kita copy lagi di sini. Kita akan buat sebuah wisma ya, atau kos-kosan. Oke, setelah jadi seperti ini, dan di sini kita akan mirror ya, kita akan belajar mirror. Nah, maka dari itu kita akan buat slab dulu. Klik design, yang slab. Nah, di sini kita pakai metode yang biasa dulu nih, poligonal. Jadi kalau buat slab itu ada metode rectangle seperti ini, kemudian ada metode yang poligonal. Kalau metode poligonal ini kalian bisa membuat bentukan slab atau lantai dengan sesuka hati kalian gitu ya, misalkan bentuknya seperti ini, atau bisa dimodifikasi ya seperti ini. Kalian menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode engsel. Dari sini, kemudian tarik ke kanan, atau dari atas dari kiri ke kanan terus tariknya ke bawah. Nah, ini metode yang ketiga. Nah, kemudian di sini ada structure nih. Nah, structure-nya seperti kemarin ya, saya bilang composite. Di sini ada composite yang sudah kita buat minggu kemarin, yaitu dinding gypsum board. Nah, tapi di sini kita tidak perlu lagi ya, kita tidak perlu berubah lagi, kita pakai yang beton 12 cm plus finishing. Oke, langkah berikutnya yaitu kita akan memberikan jarak ya, atau space atau hole di tengahnya sini. Kita klik slab, kemudian geometrinya menggunakan poligonal. Kita klik di sini. Di sini kita berikan katakanlah jaraknya adalah 2 meter ya, atau 200 ya. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita tahan yang lama aja di sini, jangan diklik ya, jangan diklik, kita tahan yang lama sini sampai biru-biru, terus kita tarik. Oke, jadi ada garis bantunya ya. Klik, kemudian balik lagi, klik di sini, kemudian kita balik lagi. Maka dia akan jadi seperti ini ya. Nah, kemudian di slab juga jangan lupa itu selalu ada pad palettes. Itu pad palette itu ketika kita klik di sini pinggirannya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini namanya pad palette. Ini adalah insert node. Insert node itu contohnya kayak gini. Kalian misalkan bentuknya nambahin titik seperti ini. Kalau misalkan lagi tambahin titik lagi di sini, bisa kita tarik kayak gitu. Itu contohnya menggunakan nodes. Yang pad palette-nya lagi ada yang curve edge. Kita klik. Nah, ini kalau ini untuk membuat dia menjadi tumpul ya. Yaitu menggunakan perintah curve edge. Kemudian ada lagi yang selanjutnya itu yang edit segment using tangan, pakai tangan. Nah, kalau tangan ini kita bisa adjust dia atau mengatur dia seberapa tumpul dia seperti ini. Sama sebenarnya dengan curve. Kemudian untuk yang keempat ini, nah ini sering sekali dipakai. Nah, ini jangan lupa, namanya adalah offset edge. Offset edge itu seperti kita menambah atau mengextend suatu sisi dari slabnya seperti ini, bisa ditarik-tarik ya.
Nah, bedanya dengan yang kanan, yang ini kalau ini offset all edges artinya semua tepi kita akan tambahin dimensinya seperti ini. Jadi keseluruhannya akan menambah kiri kanan dan bawahnya. Ini semua tepinya akan bertambah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu perintah plus ya. Di sini misalkan ada pijakan lagi di bawahnya, seperti tangga ya. Bisa kita tambah di sini contohnya jadi 20 lagi. Ini bisa kita tambah slide di depannya sesuka hati kita. Contohnya kayak gini lagi, tambah dari sini ke sini, di sini balik lagi. Nah, ini bisa bertambah seperti ini. Contohnya seperti itu. Jadi nggak usah kita pakai ya, gitu. Itu hanya biar kalian tahu saja. Kemudian kalau untuk minus ya seperti ini minus. Nah, di sini di tengah-tengahnya saya ingin membuat taman gitu ya, taman tengah di sini. Bisa, contohnya ini. Saya klik dari sini, dan di sini, klik lagi sini. Jadi itu adalah cara membolongi gitu ya, membolongi sebuah slide-nya. Untuk contohnya di sini nanti akan ada taman tengah gitu ya, ada pohon-pohon. Nah, itu bisa menggunakan perintah minus. Pokoknya ingatnya untuk memunculkan pet palette ini jangan klik sudutnya ya, karena beda yang keluar. Kalau klik sudutnya atau klik titik, maka yang muncul pet palette akan segini saja gitu, dikit. Nah, beda dengan kita mengkliknya di tepi ya, di hijau-hijau tepi ini, nah, maka yang keluar pet palette-nya itu akan lengkap seperti ini. Oke, jadi seperti ini aja. Selanjutnya yaitu kita akan memirror bangunan yang ada di kanan sini atau ruangan yang ada di kanan. Caranya sama, yaitu kita CTRL A. Jadi semuanya terseleksi. Jadi cara cepatnya kayak gitu. Kita CTRL A. Sama contohnya gini, kamu ingin menseleksi tembok saja, maka kita klik wall, kemudian kita CTRL A. Maka di sini hanya tembok saja yang akan terseleksi. Contoh lagi di sini, kalian klik kolom, kemudian kalian CTRL A. Nah, maka di sini hanya kolom saja yang akan terseleksi. Ya, kemudian misalkan slab, klik slab, kemudian CTRL A. Nah, maka di sini hanya slab saja yang terseleksi. Jadi seperti itu. Jadi perintah CTRL A itu sangat penting sekali jika kalian gambarnya sudah sangat rumit atau sudah banyak sekali objek. Maka dari itu bisa digunakan CTRL A, atau lebih tepatnya bisa spesifik lagi menggunakan CTRL F, Find and Select. Nah, ini nanti kita akan pelajari ketika kita sudah sampai gambar fondasi. Kita seleksi semuanya, CTRL A, kemudian kita deselect apanya? Deselect slide-nya yang ini. Nah, kemudian dislike, jangan lupa ya tadi tahan shift, klik ininya. Terus setelah itu kita mirror. Nah, mirror di sini bisa menggunakan perintah CTRL M ya, atau bisa menggunakan perintah yang ada di klik kanan ya, di kanan contohnya gini. Dan kita di sini pilih kemudian pilih mirror. Nah, kemudian pilih tengah-tengah di sini yang ada strip ini, kemudian kita putar seperti ini, kita klik di sini tegak lurus. Nah tadi adalah mirror yang perintahnya untuk memindahkan gitu ya, bukan mengcopy. Nah, caranya supaya bisa mengcopy adalah klik kanan lagi, kemudian move, kemudian pencet CTRL ya, sampai dia ada tanda plusnya, baru kita klik, tarik ke bawah. Nah, maka dia akan tercopy. Jadi seperti itu caranya mirror.
kita cek lagi 3D-nya. Oke, sekarang kita sudah memiliki 8 titik kamar. Nah, nanti di sini kita akan buat lobbynya di depannya. Oke, tujuan hari ini yaitu kita sebenarnya fokus menggambar menggunakan grid ya. Nah, di sini kita akan coba tambahkan grid. Nah, kalau di ArchiCAD 25 grid itu adanya di dokumen ya. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan ArchiCAD 22, kalian langsung aja klik more yang paling bawah, more, kemudian pilih grid, namanya sama, grid element. Nah, grid element ini kita masuk ke CTRL-T-nya atau masuk ke setting dialognya, maka di sini akan keluar informasinya. Caranya adalah untuk memunculkannya kita klik aja dari sini. Kalau usah ukurannya langsung saja. Ukurannya kita pilih di sini. Jika sudah jadi satu, maka di sini kita CTRL-D, kita keluarin lagi. Kemudian CTRL-D lagi, kita ambil tengahnya ya, tengah-tengah dari kolom ini. Nah, tengah-tengahnya itu biasanya yang ketika kita arahin ke tengah sini, maka dia langsung ada biru-birunya. Dia langsung nemu titik tengahnya dari kolom ini. Nah, gitu. Nah, kalau nggak nemu tengah-tengahnya, pastikan yang ada di toolbar standar atas ini itu nyala semua ya, dari mulai garis, shape, white, portion, pointer ya, points, kemudian show height track-nya, kemudian snap graph-nya nggak usah, jadi ini aja yang nyala. Ya, kemudian ini kan B, ini kita bisa rubah namanya menjadi, contohnya di sini A. Kemudian lagi kita copy ke bawah, CTRL-D, CTRL Alt ya, jangan lupa CTRL-D, CTRL Alt, balik lagi di sini. Dan satu lagi kita akan buat slide di depannya sini untuk lobbynya. Nah, lobbynya cukup kita menggunakan perintah tadi ya, menggunakan slab. Tapi sekarang kita menggunakan yang rectangle ya. Kita klik dari sini, kemudian ke kanan bawah. Ini kan ukurannya kesini tuh 1030 ya, 1030. Nah, maka dari itu kita klik dulu 1030 nya, 1030. Nah, terus kita kali ya, kita masukkan dimensi yang duanya. Nah, jadi 1030 tab, klik tab, kemudian masukin 200. Maka dia akan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita buat grid ya, grid elemen yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, kemudian di sini ketika sudah kita buat seperti ini, ngasal dulu aja ya, kayak gini. Pokoknya dari atas ke bawah. Kemudian kita CTRL-D, kita pasin ke tengah-tengah. Nah, cari garis tengahnya pokoknya yang ada titik ini ya, garis di sini. Nah, kemudian kita copy ke dinding yang satunya, CTRL-D, CTRL Alt ya. Jangan lupa untuk mengcopy banyak, multiple copy, CTRL-D, CTRL Alt. Di sini, dan copy lagi ke sini, kemudian copy lagi ke sini. Nah, kenapa di sini dinding gypsumnya tidak saya kasih grid seperti ini? Karena dinding gypsum itu dia tidak termasuk struktur gitu ya. Jadi sebenarnya yang ada grid ini hanya di bagian yang ada kolomnya aja, seperti ini biasanya. Dinding batu bata yang ada kolomnya dan ada kaitannya dengan roof di bawahnya atau fondasi di bawahnya. Nah, maka dari itu jika kalau misalkan dinding partisi seperti ini yang tidak menyatu dengan struktur bangunannya, maka tidak perlu menggunakan garis grid seperti ini ya. Jadi seperti ini saja. Jadi
tidak menggunakan grid kalau Gipsum. Oke, selanjutnya di sini kita akan men-setting gridnya nih. Caranya adalah kita gridnya di sini kita klik ya toolboxnya, kemudian kita CTRL A ya, CTRL A. Nah, maka semua gridnya akan terseleksi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk setting dialognya atau CTRL T. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail fungsi apa aja sih yang ada di setting dialognya yang di CTRL T-nya. Nah, di sini ada grid lines, di sini ada floor plan. Nah, kemudian di sini ada grid line. Nah, grid line di sini ada 3 pilihan ya. Nah, biasanya yang sering dipakai adalah yang tengah. Bedanya apa? Coba kita klik tengah. Nah, maka garis yang di tengah-tengah ini dia akan hilang ya. Gridnya misalkan ini, kemudian ujungnya itu ini. Nah, maka garis yang di tengah-tengah sini akan hilang solid line-nya. Nah, jadi fungsi dia adalah menghilangkan garis di tengahnya agar tidak mengganggu objek yang ada di dalam denahnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita balikin lagi, maka dia akan muncul lagi. Nah, seperti itu. Coba yang satu ini. Nah, kalau yang satu dia sama sekali tidak menyentuh bidang gambarnya ya, menyentuh dindingnya pun tidak gitu. Jadi dia sampai luar saja seperti ini. Tapi biasanya saya menggunakan yang bagian tengah ini, jadi kita buat yang tengahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada garisnya ya, jenisnya. Kalau biasanya defaultnya menggunakan solid line seperti ini. Nah, biasanya yang sering dipakai adalah kalau untuk grid adalah dot dash ya, titik dan strip seperti ini, dash. Nah, kita pilih yang dot dan dash dan kita oke. Nah, maka di sini dia akan membuat dot and dash. Nah, tetapi dia tidak masuk ke dalam bidang gambarnya juga ya, karena kita udah rubah dia settingannya menjadi yang tengah ini. Kita buat opsi yang seperti ini. Nah, kemudian di sini kanan atas dia ada show on story. Nah, kalau biasanya di Archicad 22 ini home story only kalau nggak salah, story only. Nah, kayak gini. Tapi ketika kita ganti story-nya jadi lantai basement, nah dia nggak ada gitu. Kemudian kita ke lantai atapnya pun nggak ada, cuman ada trace, cuman ada trace reference. Ini kita matiin dulu, nggak ada, jadi nggak ada gridnya. Coba kita rubah si gridnya tadi, CTRL A dan CTRL T. Nah, ini coba kita rubah menjadi yang all stories gitu ya. Jadi kalau di Archicad 25 dia otomatis harusnya sih udah all story gitu. Kalau di Archicad 22 belum. Nah, coba kita oke all stories, maka nanti di basement akan ada gridnya gitu ya. Jadi sebenarnya dia rumahnya tuh di lantai dasar, tapi dia terlihat di basement, kemudian terlihat juga di atap gitu. Ini di atap nih sekarang. Atap, di basement. Jadi terlihat semua. Jadi dia sebenarnya home-nya tuh rumahnya di lantai dasar, dan tapi dia kelihatan semuanya di semua story-nya. Nah, jadinya di sini dibuat di all story. Tapi jangan sampai nanti kalian mengcopy ya, misalkan nih kalian mengcopy seperti ini. Copy misalkan grid ini ke grid yang ke basement gitu, di copy, pasti CTRL V gitu. Nah, ini jangan kayak gini. Nah, di copy jangan kayak gitu, karena nanti ketika masuk potongan akan aneh jadinya, bentuknya aneh, jadi gridnya tuh hilang-hilangan gitu. Jadi makanya jangan sampai mengcopy grid kalau di Archicad. Oke, selanjutnya yaitu kita klik grid lagi. Agak beda ya, kalau di Archicad 25 tuh dia di sini, kalau di Archicad 22 tuh dia di atas. RLT. Kemudian di sini di bawahnya tuh ada markers. Nah, terus ada tulisan YS di sini. Nah, kalau misalkan kita klik satu, kita matiin satu, terus kita oke. Nah, maka sisi yang berseberangan akan hilang seperti ini ya. Dia akan hilang. Nah, coba kita nyalain lagi. Oke, kemudian kita oke. Dia muncul lagi harusnya. Nah, gitu.
Nah, tapi di sini kita mematikan yang bagian bawahnya aja gitu ya. Coba matikan bagian bawah. Nah, kemudian di sini ada staggering. Jadi staggering itu kalau kita lihat infografisnya itu di sini nih, yang bagian lehernya sampai ke pinggangnya. Nah, dari sini yang titik merah sampai ke sini. Nah, itu bisa kita atur juga di sini dia panjangnya berapa. Contohnya di sini jadi berapa ya? Jadi 150 sampai 150. Maka si merah-merah ini akan ke bawah gitu ya. Jadi staggering itu titik merah ini sebenarnya. Nah, kita balikin lagi deh jadi 100. Nah, kemudian dari staggering itu kita bisa tarik-tarik nih sebenarnya. Kita klik yang ini gridnya, kemudian kita klik yang kepalanya ini. Nah, bisa kita geser-geser. Contohnya di sini ada grid yang saling bersebelahan nih kayak gini. Ini terus klik ini layarnya. Nah, ini bisa kita geser. Nah, gitu. Contohnya kayak gini lah. Ada yang grid saling berdekatan, maka kita bisa menggeser dia seperti ini. Lagi contohnya seperti ini. Nah, kita juga bisa gerakin ini ya bawahnya dan kita bisa tarik ke bawah ke atas. Kita tarik ke bawah. Nah, gitu. Jadi sangat fleksibel kalau grid itu sebenarnya. Ya, saya hanya mencontohkan seperti itu caranya. Jadi bisa dirubah-rubah. Nah, itu biasanya kalau udah gambarnya detail banget ya, ada dinding yang saling berdekatan gitu. Contohnya kamar mandi kan bedanya cuma 2 meter. Nah, biasanya saling menabrak tuh grid di sini. Oke, kalau gitu kita bedah lagi gridnya lain. Oke, yang selanjutnya di sini ada elevation atau section ya. Nah, biasanya dia ada setting sendiri. Kalau kita kan sekarang lagi di full frame ya, atau di denah. Nah, nanti bisa akan kalian lagi mengerjakan sebuah potongan. Nah, maka di sini kalian rubah lagi ya menjadi yang tengah ini, kemudian yang menjadi dot dash. Kemudian ini ada markersnya ya. Bedanya markersnya di sini ada ukurannya. Nah, nanti biasanya ini berkaitan dengan jarak pondasinya ya, jarak pondasinya di bawah pondasi itu biasanya ada gridnya. Nah, itu jaraknya berapa ke bawah pondasinya itu nanti bergantung dengan nilai yang ini min 400 atau min 300 biasanya. Oke, kita skip aja, langsung ke naming rules. Naming rules di sini untuk mengubah namanya dia jadi apa. Kalau ini D, kita berubah jadi A contohnya. Nah, maka dia akan berubah jadi A. Atau cara mudahnya sebenarnya adanya di sini nih. Kalian tinggal rubah aja di info box-nya gitu ya. Jadi nggak usah pencet CTRL-T, kayak ini langsung ubah di sini. Kemudian marker. Nah, di sini marker tuh yang lingkaran ini. Misalnya kalian rubah jadi 9. Oke. Nah, ini berubah ya ukuran balon ini atau lingkaran ini. Nah, kemudian next yaitu textile. Nah, textile di sini fontnya kalian bisa milih juga macam-macam. Saya pakai yang default aja yaitu Arial. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini ada 3D view. Nah, 3D view di posisi di 3D ya. Kita harus ke 3D dulu. Kita oke dulu. Nah, ke 3D seperti biasa ya. Saya sudah mencontohkan di video yang pertama. Langsung aja pencet F3. Kalau nggak bisa F3-nya, Fn F3. Atau kalau misalkan opsi terakhir adalah klik yang ini, 3D Generic Perspective. Ini adalah 3D-nya. Nah, saya akan di sini kan ada kelihatan grid nih. Nah, ini bisa kita hilangin seperti tampilan SketchUp. Nah, itu caranya adalah kita klik tadi grid element, kita CTRL A sampai dia hijau semua, baru CTRL T. Nah, di sini kalau mau kalian matiin adalah klik yang unchecklist ini ya, display to review, terus kita oke.
Nah, maka dia akan hilang, gitu ya. Kemudian di sini sebelum kita tambahin apa namanya, memperbaiki hurufnya ya, gridnya, di sini saya akan menambahkan dinding, desain wall plus tutup dinding ya. Ininya buat aja jadi yang kita buat dia menjadi dindingnya outside face ya, buat outside face di pinggir ya. Kemudian di sini sebenarnya ketika kita sudah buat slab seperti ini, nah ini kita bisa pencet spasi ya, tahan spasinya, kita dalam klik wall, kemudian info boxnya sampai muncul dinding, kemudian kita tahan spasi. Nah kemudian kita arahin ke pinggir si slabnya ini ya, sampai ada bentuk kayak bayangan biru-biru seperti ini. Nah terus kita lepas, jadi tahan spasinya, kemudian kita klik kiri sampai ada bayang-bayang, kita klik kiri, nanti otomatis ya dinding, jadi dinding. Nah tapi sini saya lupa jadi dinding setengah batu. Klik lagi, tahan spasi, klik di slabnya pinggirannya. Nah nanti jadi seperti ini. Jadi tadi adalah menggunakan metode magic wand dindingnya. Ini yang sisi ini kita hapus. Oke. Nah kemudian ini sama ini belum nyatu di dinding ini. Nah ini sama dinding ini menyatu. Nah ini masih belum nyampe tengah. Kita dinding tengah. Kita majuin. Juga kita majuin sampai tengah. Pokoknya titik temunya dinding itu di tengah. Oke, juga terus ini kita lihat lagi. Jadi ya, balik lagi. Nah kemudian yang terakhirnya mungkin sini kita akan tambahkan slab lagi ya di belakang. Ini kita copy aja, jadi ada dua lobby atau gini caranya. Kita copy bagian sini, kemudian kita mirror ya, Ctrl M, kita pencet kanan, move mirror Ctrl ya, jangan lupa sampai ada plusnya seperti ini. Klik tengah ini, ke belakang. Nah, nanti di sini kita akan buat tangga ya. Nah kemudian gridnya ini kita naikin aja, RLD lagi. Kemudian setelah ini baru kita buat apa namanya, hurufnya ya, gridnya. Berarti gridnya di sini kita tambah secara di RL di sini. Oke, sip. Udah. Lalu di sini ini kita turunin lagi aja, kita naikin lagi. Kita tambah lagi gridnya. Nah ini kita urutin. Tapi saya pengen yang grid ini sebenarnya di bawah nih, jadi ininya di bawah, yang atas nanti ini. Ternyata di sini begitu. Oke.
namain ya di sini kita pakai 1 2 3 ya. Ini 1 4 5 Nah, kemudian yang ini AB. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu kita memberikan ukuran ya. Dimensi dia ada aja di dokumen, kemudian dimension, kemudian di sini keluar info boxnya dimension, kemudian langsung kita klik grid-nya aja di sini. Jadi nggak perlu kita klik dindingnya ya, kita klik aja grid-nya dari sini, sini, sini lagi, kemudian sini, klik kiri ya. Baru kalau sudah klik kanan di sini baru oke. Arahin keluar sini, klik. Nanti akan muncul ukurannya seperti ini. Nah kemudian misalkan kalian ingin menambahkan ya ukuran dari sini ke sini, ya udah berarti klik aja titik sini dan klik yang dinding gipsum ini ya, tengah-tengahnya. Pasti dia langsung lock ke tengahnya. Dan langsung klik lagi di sini. Wakilan aja ya, 1 kamar kanan, oke. Kita akan muncul seperti itu. Dan kita buat juga ukuran dimensi yang bawahnya, pertama yang dari grid-nya dulu ya. Lagi di sini, lagi di sini. Lalu klik kanan, oke. Kita tarik lurus ini sampai bayangannya itu lurus ya. Nah, klik. Dan kita ambil lagi ukurannya dari sini tengah, atau kita ambil di sini aja mungkin. Bisa ternyata. Dan di sini yang di sini lagi, ambil lagi yang dari sini. Baru ambil lagi di sini. Serah ya, pokoknya dia yang pas tengah-tengahnya, dia mau ambil di sini nggak masalah. Kita klik kanan, kita oke. Tarik ke sini, dia akan muncul. Nah boleh misalkan mau ditambah lagi yang keseluruhannya, nah, tapi saya nggak usah, saya ini aja. Mungkin jarak dari sini ke sini gitu, tambah lagi di atasnya gitu. Ini gridnya kalian mundurin nggak masalah. Oke, untuk yang selanjutnya videonya akan saya lanjutkan ke part yang keempat. Maka dari itu tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.